mengapa filsafat menggunakan filsafat Barat terutama ya menggunakan cara pandang dalam menilai Tacit knowledge itu didasarkan di dunia di dunia timur itu sebagai kearifan lokal gitu loh. Terus bagaimana mengatasi problematika ini gitu ya? Karena kecenderungannya kan sebenarnya kearifannya itu sebenarnya universal kalau menurut saya, tapi kok ada itu ya. Terus yang kedua adalah bagaimana dengan para filsuf Indonesia yang baru gitu ya, seperti Ki Ageng Surya Mentaram, Sosro Kartono, Ki Hajar Dewantoro, Damar Jati Supadjar dan sebagainya, yang mereka beliau-beliau ini mendapat pendidikan Barat gitu loh. Dan tentunya beliau-beliau ini sudah, yang saya ketahui itu pasti sudah merumuskan struktur dan sistem filsafatnya sendiri gitu. Saya minta tanggapannya, apakah apa yang dirumuskan oleh beliau-beliau ini belum bisa dikatakan sebagai filsafat? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Puji. Jadi sebetulnya Pak Reza sudah menjawab pertanyaan ini tadi, karena Barat ini selalu melihat segala sesuatu dengan konsep dualitas. Ini lokal, ini internasional, ini universal, semuanya dipisah-pisahkan menjadi dualitas. Dan di situ persoalannya, sehingga keuniversalan pun tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang universal. Sehingga misalnya ini tanpa kita menyerang satu apapun juga, tapi Katolik berarti apa? Universal. Katolik itu berarti universal, tapi kemudian dikaitkan dengan ajaran tertentu. Padahal awalnya dianggap itu bisa mempersatukan semuanya. Nah, ini karena dualitas itu. Dan sebetulnya begini Pak, sedikit agak menyentuh juga apa yang dikatakan oleh Pak Reza tadi dengan sangat indah sekali jelaskan. Vedanta itu dalam tradisi timur dianggap darshan, pandangan. Jadi dalam tradisi kita itu nggak ada istilah filsafat. Karena filsafat berarti something fixed. Dalam tradisi timur misalnya di Persia, disebut falsafah. Tadi Pak Reza sudah menyentuh sedikit. Sesuatu yang memurnikan, safa. Dan safa itu memurnikan berarti sesuatu ongoing proses. Jadi di timur ini kita tidak pernah menganggap sesuatu sebagai harga mati. Berkembang terus. Misalnya sekarang, kalau kita melihat Bhagavad Gita atau Upanishad yang dianggap sebagai kitab-kitab tentang Vedanta, ya, semuanya berisi dialog. Dan kitab-kitab kita sendiri seperti Tattva, Ganpati Tattva, ada sekian banyak pustaka ditemukan di Jawa, di Bali, yang tidak ada referensinya di India. Itu adalah local wisdom dalam pengertian penulisnya adalah orang-orang lokal. Walaupun ide-idenya barangkali hampir sama. Itu pun sebetulnya berupa dialog, jadi nggak ada sesuatu yang dipastikan, oke ini begini, nggak akan berubah untuk selamanya. Jadi berkembang terus, keuniversalan itu pun berkembang terus. Dari dualitas, dari binary, menuju ke angka 1, itu juga berkembang terus. Sehingga saya kira kita harus bangga dengan kelebihan yang kita miliki. Iya, seperti Pak Reza tadi sarankan, saya sendiri tinggal di Bali dan saya melihat bahwa kita sulit sekali menerima kekurangan-kekurangan kita. Misalnya, darshan itu di dalam tradisi dreshta. Dreshta, darshan itu sama. Dan kadang-kadang kita terjebak dalam pengertian bahwa dreshta yang satu ini sudah harga mati. Nggak boleh dirubah-rubah. Sehingga terjadi juga konflik-konflik di dalam tubuh masyarakat Bali sendiri. Padahal dreshta atau darshan itu mestinya berkembang terus dan memberikan space kepada setiap orang, tidak berhenti pada satu tempat. Jadi memang ada hal-hal yang kita harus perbaiki dan dengan penuh keyakinan bahwa oke, kita memang tidak memiliki filsafat, oke fine, kita memiliki darshan, kita memiliki dreshta, kita memiliki pandangan yang tidak berarti pikiran saja, tetapi juga rasa, pikiran, dan sebagainya, yang berkembang terus sehingga kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri dari masa ke masa. Itu saja saya kira. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, dengan segala hormat pada para pemikir bangsa kita ya, Ki Ageng Surya Mentaram, Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta ya. Kalau saya pernah secara sistematik membaca pemikiran-pemikiran mereka ya,
ini memang sangat rasional, sangat kritis, terutama Tan Malaka ya. Tan Malaka itu sangat kritis sekali terhadap apa yang saya sebut alam pikir Indonesia tadi ya. Tapi mereka bisa digunakan sebagai pionir berdirinya sebuah filsafat Indonesia, dan kita nih mungkin generasi kedua, generasi ketiga setelah mereka. Tapi itu masih relatif muda ya. Jadi saya pikir usaha-usaha dari mereka perlu terus dijalankan, terutama dua hal tadi ya, bagaimana membuat alam pikir Indonesia ini lebih sistematis dan lebih kritis, sehingga dia bisa menanggapi persoalan-persoalan kontemporer, persoalan-persoalan real zaman now gitu ya, yang seperti saya sudah sebut tadi ya. Dan saya setuju juga dengan Pak Anang Krisna bahwa oke, memang belum ada filsafat, tapi kita punya darshan ya, dan saya juga pikir bahwa di Indonesia kita harus melampaui filsafat itu sendiri. Pertama, kita harus membuat sebuah filsafat yang kritis dan sistematis tentang Indonesia, tapi kita tidak boleh stuck di situ. Kita harus kita harus bergerak lebih daripada filsafat. Artinya melampaui dualisme, karena filsafat itu masih dualistik sekali. Kalau misalnya sebelumnya kan diskusi logika ya, tadi saya sempat nyangkut. Kalau A, B, dan B. Jadi A tidak mungkin jadi B. Nah, dalam realitas A dan B itu nggak ada. Itu melebur gitu ya. Aku, kamu, saya selalu bilang, di mana batas antara diri saya dengan pohon? Pohon mengeluarkan kotoran, saya hisap. Saya mengeluarkan kotoran dari hidung saya, dihisap oleh pohon. Jadi saya dan pohon ini batasnya di mana sih? Apakah hanya kulit? Loh, kulitnya berinteraksi terus. Bahkan di dalam diri saya ada jutaan bakteri yang hidup bersama saya. Di perut, di kerongkongan ini ada. Bahkan dalam diri saya tidak tinggal sendirian gitu. Ini fakta biologis ya. Di mulut ini banyak bakteri. Di rambut banyak bakteri. Di perut apalagi di daerah rektum ya, anus ya. Itu bakteri semua. Saya bukan tuan di rumah saya sendiri. Jadi sebenarnya saya ini yang mana gitu. Nah, kesadaran semacam ini bisa membantu kita untuk melampaui dualisme. Bukan berarti dualisme tidak berguna, dia berguna sampai pada tahap tertentu. Misalnya mengatur pajak, pajak ya jelas ya. Anda bayar pajak, saya bayar pajak, itu harus jelas pembedaannya, nggak bisa pajak Anda saya bayar gitu ya. Tapi atau rekening bank gitu ya. Oh, kita semua satu, mari rekening bank kita satukan ya, nggak bisa juga gitu. Tetap ada dualisme yang diperlukan, tapi tidak boleh stuck di situ. Kita harus bergerak lebih. Dualisme digunakan secara operasional administratif seperlunya untuk mengatur kehidupan, tapi kita harus bergerak lebih jauh. Makanya di situ saya mengalami pembalikan ya. Saya bertahun-tahun mendalami filsafat Jerman, dan 6-7 tahun terakhir saya berbalik total 180 derajat, saya masuk ke dalam alam pikir Asia dan filsafat Asia ya. Karena saya pikir disitulah pencerahan yang sesungguhnya ya, pencerahan yang melampaui akal budi dan membawa transformasi tadi. Ketika hidup itu tidak hanya sekedar cerdas, tapi ada kebahagiaan yang mendalam di situ. Dan kebahagiaan yang tidak berubah oleh keadaan. Dunia luar itu kan berubah terus ya. Kadang ada hujan, kadang panas, hari ini krisis, besok bagus, besok krisis lagi. Gitu. Ini habis pandemi ada krisis apa lagi, tinggal kita tunggu. Ini 2024 pasti bakal heboh lagi nih pemilihan presiden, tunggu aja. Gitu. Tapi bagaimana supaya tetap menemukan kebahagiaan di dalam yang kuat, yang stabil. Dan dari situ kita hidup. Nah, saya pikir itu tanggapan saya. Terima kasih.